Ya, selamat siang, saudara. Hari ini kita akan mulai topik pembahasan tentang screening for disease. Ya. Kemudian sebelum mulai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu learning objective buat hari ini. Ya. Pertama, soal kan mulai kuliah buat hari ini, soal belajar tentang understanding the basic thinking. Kenapa kita membutuhkan screening? Yang kedua, apa saja tipe-tipe screening yang ada di prosedur yang ada di lapangan. Yang ketiga, karakteristik yang bisa dipakai untuk yang good screening tuh harus punya karakteristik apa saja, ya. Dan nanti saudara akan juga mungkin sedikit belajar tentang ada beberapa terminologi statistik ya. Untuk sensitivitas, spesifitas, predictive value positif, predictive value negatif, maupun yang ada nilai cut-off, yang biasa kalau di bahasa statistik ada namanya dikenal dengan AUC atau Area Under Curve, ya, atau ROC curve. Ya. Dan yang terakhir, lead time bias, yang akan mempengaruhi satu bias yang terjadi pada saat kita melakukan namanya screening. Nah, sebelum masuk itu, kita pertama-tama perlu mengerti terlebih dahulu nih, apa sih screening itu? Jadi saudara lihat ya, ini proses yang pada saat yang screening ini, ada suatu kegiatan yang dilakukan pada populasi yang sehat, kemudian dilakukan screening secara massal ya, untuk mendapatkan orang yang high risk, potensial high risk, dan maupun orang-orang yang mempunyai dianggap sebagai kelompok yang beresiko ya. Tujuannya kenapa? Nanti kegiatan yang early diagnosis ini untuk men-screening lagi, untuk yang screening lagi untuk mendapatkan kelompok yang lebih rentan. Nah, tapi sebelum itu saya mau menjelaskan terlebih dahulu ya, bahwa screen itu lain dengan itu surveillance. Kalau surveillance, saudara lihat kegiatan yang pengumpulan data seperti pengamatan CCTV ya, pengamatan kegiatan secara terus-menerus ya, untuk melihat suatu perubahan maupun suatu tren yang ada di populasi. Tujuannya kegiatan memang untuk kegiatan yang action secara cepat ya. Nah, tapi kalau screening itu memang di testing untuk individu, untuk orang yang kemungkinan yang terinfeksi atau mempunyai penyakitnya. Ya, jadi ini kegiatannya lebih ke arah untuk yang lebih ke screening, bukan kegiatan pengamatan seperti surveillance. Nah, screening test itu seperti ini ya. Tapi screening test juga berbeda dengan diagnostic test ya. Yang mungkin saudara sering lihat ya. Kalau pada saat yang COVID-19 ini, kegiatan screening itu dilakukan pada populasi sehat. Nah, kalau diagnostik itu biasa dilakukan pada orang yang punya sign and symptom ya. Ini biasanya dilakukan screening untuk populasi massal ya. Dan biasa kriteria untuk screeningnya itu langsung dilakukan pada populasi dan kriteria tertentu. Tujuan pada screening itu sebenarnya bukan untuk treatment, tetapi untuk kegiatan untuk yang screening awal, untuk mencari kelompok high risk. Nah, dan screening ini berbeda dengan yang diagnosis test. Kalau diagnosis test memang tujuan untuk treatment ya, orang yang sakit untuk memberikan suatu terapi. Tapi kalau screening juga yang biasa akurasinya itu yang membutuhkan kegiatan yang screening yang membutuhkan yang simple dan bisa cepat hasilnya. Tapi kalau yang diagnostik biasa membutuhkan akurasi yang berbeda ya, akurasi yang mungkin yang lebih tepat, dia confirm bahwa dia memang benar sakit sehingga diberikan terapi ya. Nah, ini kalau saudara lihat yang dari alur flow-nya seperti ini. Kelompok yang di screening ini seperti ini. Kalau saudara lihat pada saat COVID ini, itu screening itu dilakukan pada orang-orang yang pada populasi umum bisa dengan suhu ya. Ini kegiatan apa? Screening yang murah, cepat, dan bisa dilakukan pada populasi yang banyak nih. Jadi kalau kegiatan lihat kalau dari tabel ini, dari gambar ini, kelompok-kelompok orang yang bisa yang suhu di atas 37,5 atau 38 itu dianggap sebagai positif, itu mendapatkan, kemudian itu dari orang yang screening mendapatkan orang yang positif dari screening untuk dilakukan diagnosis tes lebih lanjut ya. Tujuan kenapa? Tujuannya supaya untuk saudara nggak buang waktu untuk melakukan diagnosis tes untuk semua orang ya. Jadi kalau ini dilakukan diagnosis pada kelompok-kelompok yang high risk dari hasil eksplorasi daripada screening. Ya, sebelum itu saya perlu ingatkan saudara ini. Jadi kegiatan screening itu bisa dilakukan di bagian di primary prevention, ini yang kelompok intervensi yang diberikan pada orang yang masih sehat ya. Kalau secondary prevention itu kegiatan intervensi yang diberikan pada orang yang punya kelompok high risk ya. Tapi belum memunculkan sign and symptomnya. Contohnya pada kelompok-kelompok yang kalau untuk screening untuk cancer, ya biasa dilakukan pada kelompok high risk. Kalau umur 40 tahun ke atas, biasa ada check up. Ya, karena itu kelompok-kelompok lebih high risk ya. Atau punya riwayat history orang tua punya riwayat cancer, maka dilakukan screening untuk early detection. Yang terakhir tertiary prevention itu dilakukan pada kelompok-kelompok yang sudah sakit ya. Ini tujuan untuk mengurangi memperbaiki kualitas hidup, kemudian juga memperpanjang masa hidupnya dan meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi screening itu bisa dilakukan pada antara primary prevention dan secondary prevention. Ya.
Nah, sebelum itu ada beberapa terminologi mungkin juga perlu saya sampaikan. Kalau sudah lihat ya dari tabel ini, kegiatan level kasus itu sebenarnya ada 3. Ada yang suspektif nih. Suspek biasanya ada kegiatan ada tanda-tanda gejala klinisnya. Itu suspek ya, tapi belum konfirmasi 100%. Yang kedua, kalau dia ada pemeriksaan laboratorium, itu biasa ditegakkan sebagai kasus probable. Nah, 3, confirm cases. Biasa udah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan gold standarnya. Nah, sebenarnya apa sih kegiatan screening ya? Menurut definisi daripada Dictionary of Epidemiology, screening itu kegiatan yang dilakukan presumptive identification of unrecognized disease or defect by application of the test, atau melakukan pemeriksaan maupun prosedur yang lain. Ya, kalau bahasa awamnya, screening kegiatan-kegiatan tes sederhana pada kelompok yang sehat untuk mencari kelompok yang high risk. Jadi ada yang dari primary prevention ke secondary prevention. Itu perlu dilakukan screening untuk mencari kelompok-kelompok yang beresiko. Ya. Nah, kenapa screening sangat penting? Pertama, tanpa screening, ya, itu diagnosis daripada disease itu kadang-kadang bisa terjadi after symptom develop. Jadi sayang, pada kegiatan ini kalau bisa dicegah akan lebih baik sekali. Bahkan bisa meningkatkan angka harapan hidup atau kualitas hidup daripada orang-orang tertentu. Yang kedua, disease recognition begin long before the symptom occurs. Jadi kegiatan yang outcome daripada suatu penyakit itu sebenarnya sih bisa deteksi lebih awal. Memang tidak semua penyakitnya, tapi beberapa perkembangan teknologi yang sekarang ini sudah mulai lihat nih, baik maupun dari kalau dulu pemeriksaan yang tradisional biomarker itu kadang sudah bisa memeriksa nih. Jadi saudara bayangkan nih kalau misalnya orang-orang yang terkena CA cervix ya. Kalau orang kena stadium 3 baru terdeteksi kemudian melakukan pengobatan, itu biasanya kegiatan angka tingkat kesembuhannya itu jauh lebih kecil dibanding kalau sudah bisa diketahui di stadium 0 ya. Stadium 0 itu diberikan terapi, angka tingkat kesembuhan hidup, angka harapan hidupnya jauh lebih tinggi. Yang ketiga, prevention sebenarnya tujuannya adalah mengeluarkan sejumlah uang untuk mengetes untuk mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk early detection, untuk menghemat biaya pengobatan yang tertiary prevention di akhir. Ya. Nah, tujuan pada screening satu untuk mengurangi angka kematian atau dengan melakukan early detection atau early treatment. Ya. Yang kedua, reduce the incidence of disease. Ya. Jadi sebelum orang itu jadi sakit atau penyakit yang dianggap sebagai yang berbahaya, itu sudah dilakukan intervensi. Yang ketiga, mengurangi severity daripada penyakitnya, ya, dengan melakukan effective treatment. Yang keempat, memberikan pilihan bagi si responden ya, atau si subjek atau pasien untuk memilih kegiatan yang misalnya orang kena cancer, kalau stadium awal itu terapi bisa disesuaikan dengan kemampuan daripada atau kemauan daripada si pasien, tergantung cost-nya berapa dengan plus minus kelebihan masing-masing ya. Nah, ini kegiatan yang tabel 2x2 ya. Kalau saudara lihat di tabel ini, itu kegiatan yang melakukan kegiatan, contoh ini yang di sebelah kiri ini patient feeling, yang di atas itu yang real, kegiatan outcome penyakit yang benar, ada yang absen atau present. Saudara lihat, dari kita mengharapkan kegiatan apa yang pasien rasakan itu bisa mewakili dengan apa yang benar-benar daripada betul-betul bisa mewakili apa yang penyakit yang real ya. Ya, tapi ini diharapkan ini punya akurasi yang tinggi ya. Nanti saya jelaskan di tabel 2x2 ini untuk hitung sensitivitas dan spesifisitas. Nah, public health goal dari kegiatan kesehatan masyarakat ada 2 yang utama. Yang pertama itu memperpanjang usia harapan hidup. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup daripada populasi yang ada. Jadi konsep dalam screening itu ada namanya, kita mencoba mengenal satu bias yang mungkin terjadi, namanya lead time bias. Lead time bias, Anda saudara lihat ya di grafik ini, saudara lihat ini ada omset daripada cancer ya. Cancer itu biasanya kalau responden subjek pasien itu biasa dideteksi pada udah tahap-tahap yang udah akhir ya, sehingga angka survival hidup mereka itu pendek. Nah, padahal itu sebenarnya sih kalau itu dia early detection di sini lebih awal, maka kelihatan seolah-olah angka harapan hidupnya lebih panjang. Ini satu bias yang mungkin terjadi pada saat di screening.
sebenarnya sih usia harapan hidupnya mungkin sama ya, dengan catatan ya, kalau misalnya pengobatannya terapi untuk hal seperti itu masih sama ya. Tapi ini namanya lead time bias ya. Ada periode onset ya pada saat early diagnosis dengan pada saat yang kemampuan untuk melakukan screening. Ya, contohnya juga sama ya. Kalau lihat COVID ini sama ya. Kalau COVID itu bisa deteksi lebih awal ya dari fase itu, maka dia akan kemungkinan akan bisa kegiatan bisa diminta karantina sehingga untuk tidak menyebarkan kepada orang lebih luas. Ya. Jadi kalau dalam fase-fase lead time bias itu ada namanya biological onset. Ini ada juga kemampuan yang survival after diagnosis ya. Ya, ini yang catatan yang lead time bias itu memang kelihatan lebih panjang pada pasien orang yang di screening ya. Ya. Tetapi satu bias yang mungkin terjadi ya. Ya. Tapi itu keuntungan daripada screening atau early detection itu masih jauh lebih menguntungkan dibanding kalau misalnya orang kelompok high risk itu terdeteksi baru tahu dia sakit pada saat di terminal akhir. Nah, dalam penelitian Sora lihat juga ada namanya kita masih memperhatikan dua hal. Yang pertama validitas dan reliabilitas. Kalau validitas ini seperti ilustrasi ini ya. Ini kemampuan untuk mengukur dengan tepat sasaran. Contohnya kalau Sora untuk mengukur penyakit kanker hati, ya periksalah pakai namanya biopsi ya. Ya, ada juga akurasi lebih rendah, validitas lebih rendah, ya bisa menggunakan USG, atau yang lebih rendah lagi pakai SGO atau SGPT, atau sekarang yang dikenal dengan ALT. Ya, tapi yang kedua selain valid itu mesti ada reliable atau konsisten. Ya, arti pemeriksaan itu diperiksa waktu pagi, siang, sore, malam oleh dokter umum, dokter spesialis itu dibacanya hasilnya sama. Jadi kegiatan screening itu sangat berguna dan sangat penting bisa dilakukan pada saat kondisi satu. Ya, tidak semua screening berguna juga sih. Yang screening yang akan kelihatan wajib dan sangat berguna pada saat penyakit yang dangerous illness, contoh penyakit yang cervical cancer. Kalau misalnya dideteksi lebih awal, ya, coba lihat ya angka survival. Biasanya dalam penelitian cancer itu orang mengukur namanya 5-year survival rate-nya. Selama orang yang terkena cancer 5 tahun kemudian dia masih hidup atau enggak. Nah, itu biasanya namanya survival rate-nya. Kalau saya lihat ya pada saat orang terkena cervical cancer, kalau misalnya dia terdiagnosis stadium 4, maka angka harapan hidupnya jauh lebih rendah dibanding kalau dia deteksi lebih awal, stadium 3 atau stadium 2 atau stadium 1. Ya. Semakin early detection yang semakin bagus, karena itu kegiatan yang bisa dicegah. Yang kedua, screening ini itu berguna pada saat yang kegiatan yang ada pengobatannya. Jadi kalau selama sudah ada pengobatan, maka kita screening sangat berguna. Tapi untuk kegiatan obat penyakit-penyakit yang belum ada kegiatan preventif maupun kegiatan pengobatan yang bisa mencegah, maka screening nggak terlalu baik berguna. Yang ketiga, screening paling bagus dipakai untuk pada penyakit-penyakit yang mampu dideteksi atau detectable preclinical phase. Ya. Karena tidak semua penyakit bisa di early detection. Ya. Nah, saudara lihat ya, ini kegiatan screening seperti ini. Ini namanya pada saat ini onset of disease, mulai di sini sebenarnya sudah bisa dideteksi. Namanya kegiatan namanya cuma kemampuan teknologi untuk bisa mendeteksi ini juga terbatas ya. Nah biasanya kalau pasien onset of disease sudah mulai ada, ini juga agak sulit dilakukan pada pasien karena pasien itu merasa sehat-sehat aja, fine-fine aja, sehingga dia tidak melakukan early detection. Nah biasanya pada saat itu pasien itu early diagnosis, pada saat ada muncul sign and symptomnya. Padahal itu sudah agak terlambat nih. Seandainya kalau kita bisa mendeteksi di sini, level sini, maka kegiatannya untuk prevention akan lebih bagus. Ya, tapi hati-hati juga ya, jangan sampai juga terlalu over diagnosis. Ya. Nih, saudara lihat di survival akan lebih panjang, angka kematian pasti akan lebih rendah dibandingkan orang yang tidak di early diagnosis. Ya, saudara lihat ya, ini balancing mesti diperhatikan dalam kegiatan screening. Ada dua hal mesti diperhatikan. Pertama namanya ada benefitnya, ada juga harmnya juga ya. Kalau untuknya benefitnya satu, pilihan untuk si subjek penelitian, pasien akan lebih banyak ya. Ya, yang kedua bisa di-reduce derajat kesakitan atau severity, termasuk kegiatan yang namanya invasif ya. Kalau orang terkena cancer, ya kalau bisa di kemoterapi atau radioterapi tanpa melakukan bedah. Ya. Tapi kalau yang cancer udah stadium lanjut, biasa mesti diangkat karena organnya mesti diangkat juga. Yang ketiga, reducing incident dan reducing kematian.
Tapi ada juga harm juga nih, saudara lihat ya. Screening itu tidak semua bagus juga. Ada yang namanya over diagnosisnya. Ya. Yang kedua, false negatifnya tinggi atau false positif tinggi. Ya. Dan terakhir berhubungan cost. Ya. Jadi pastikan kegiatan screening ini memang tepat dilakukan. Ya. Karena bisa juga namanya over diagnosis ya. Kalau lihat kegiatan screening, ada juga kegiatan screening sebenarnya unnecessary screening, overuse ya. Contohnya sekarang nih, kalau untuk kejadian COVID sekarang ini, memang bagus kalau dilakukan namanya orang melakukan perjalanan, dilakukan testing. Tapi pertanyaan adalah, apakah semua testing itu, screening itu berguna atau tidak? Ya, apalagi pada kelompok-kelompok sudah melakukan vaksin 2 kali. Ya. Apakah betul diperlukan atau enggak? Pastikan itu setiap kegiatan yang dilakukan itu jangan sampai overuse. Ya. Jadi biasanya kita menilai antara keuntungan atau kelebihan atau kekurangannya, mana efek manfaatnya yang lebih besar. Ya. Nah, kalau di screening bagus, maka kegiatan diagnosis akan lebih ringan. Ya. Diagnosis akan lebih tepat sasaran, karena di kelompok yang diagnostik biasanya tuh cost-nya lebih tinggi. Jadi ini hasil statistik seperti breast cancer ya, breast screening cancer pada wanita ya. Dari hasil ini, kalau misalnya without screening dan kemudian dibandingkan dengan screening. Dan hasilnya, kalau dilakukan screening, maka angka ada sekitar orang-orang yang akan masih bisa hidup pada masa-masa pengamatan tertentu ya, dari 17 orang. Ya, jadi efek screening itu jauh lebih menguntungkan ya. Nah, ini masuk ke karakteristik pada good screening. Good screening bagus itu pertama masih ada low cost, biaya murah. Karena kenapa? Ini kan diterapkan di populasi masih sehat. Orang belum ada sign and symptom, tetapi dilakukan secara massal. Kita butuh yang low cost. Ya. Yang kedua, itu mudah dipakai. Ya, kegiatan untuk yang dilakukan, kalau bisa dilakukan sendiri atau apa, tapi masih punya akurasinya masih bagus. Yang ketiga, hasil cepat. Kalau namanya screening, itu kita nggak bisa namanya menunggu hasil pemeriksaan 14 hari, ya itu bukan screening, itu namanya diagnostik. Tapi kayak kita screening itu biasanya yang quick test ya. Nah dulu awal pertama kali kena COVID itu pas lagi epidemi COVID mulai berjalan itu quick resultnya itu seperti pemeriksaan antibody ya. Walaupun ya kita mengharapkan punya data yang konsisten dan valid. Yang keempat itu juga good screening bagus itu minimal pain atau less invasive ya. Makanya kalau bisa pemeriksaan minimal pain, saudara lihat, bayangkan untuk pemeriksaan COVID pada anak-anak, kalau bisa less invasif akan lebih baik, ya, baik air liur atau apa. Tapi kita harapkan punya konsistensi atau reliabilitas dan validitas yang tinggi juga. Nah, saudara lihat ya, dengan merubah cut off, maka akan merubah sensitivitas maupun spesifisitasnya. Jadi kalau saudara lihat ya, di angkanya, ingat ya, dulu waktu kalau namanya dianggap orang punya cut off untuk kolesterol, atau dianggap punya kolesterol tinggi atau kolesterol rendah, itu cut off-nya 250. Pada saat itu dulu pada saat orang punya kolesterol lebih dari 250, maka dia wajib minum obat kolesterol. Tapi sekarang cut off-nya mulai dirubah, mulai turun. Nah, pada saat turun itu, maka angka jumlah sakitnya, sensitivitas akan berubah, spesifitas akan berubah. Saudara lihat ya di grafik ini cut off-nya untuk LPI ya. Kalau ini 1,2, maka sensitivitas 58%. Kalau ininya tapi punya spesifitas 86. Biasanya berbanding terbalik ya. Sensitivitas naik, maka spesifitas turun. Kalau pada saat dia pakai cut off-nya 1,5, maka sensitivitas akan turun jadi 88, tapi spesifitas naik jadi 100%. Ya. Jadi ini masalah cut off juga, itu penting ya. Seharusnya kita untuk menentukan cut off yang tepat untuk suatu outcome. Ya. Kayak contoh sekarang ini, orang lagi bertanya-tanya bagaimana untuk cut off untuk yang antibody, untuk yang tepat, untuk bisa menentukan setelah divaksin, setelah divaksin, kira-kira cut off yang bisa proteksi untuk terjadi COVID, punya antibody cut off berapa? Nah ini yang masih dalam perkembangan studi yang ada. Ya. Jadi ini sama nih, kalau kegiatan screening ini, pada saat yang screening population, kemudian ada kelompok yang ada juga, memang ada kemungkinan screening itu tidak bisa menjamin 100% akurat ya. Namanya screening itu screening butuh waktu cepat, kemudian bisa massal, biaya murah. Sudah pasti kemungkinan ada kemungkinan false negatif ya, ada juga false positif ya. Tapi efek kegiatan seperti ini masih lebih menguntungkan dibanding kalau kita tidak melakukan screening. Ya, contohnya, apakah bisa mendeteksi autis dengan cara melakukan brain scan? Ya, dengan orang periksa MRI bisa. Nah, pertanyaan adalah, ini ada artikel yang cerita nih,
dari pasien yang tes positif dari 27 itu dari 27 positif dan ada 61 anak-anak ya. Alat ini punya pemeriksaan sensitivitas 44%. Ya, kalau sudah range 95% confidence intervalnya dari 32 sampai 58, kemudian spesifisitasnya dari 97%. Ya, apa sih maksudnya sensitivitas? Nah, kita coba belajar tabel 2x2 ya. Masih bisa bersama saya. Nah, kita diskusi, coba bayangkan tabel 2x2 ini namanya alat tesnya, kemudian ini yang realnya. Atau ini lebih gold standard, ini alat tes yang punya akurasi lebih rendah. Biasa akurasi tes yang akurasi lebih rendah, less invasif, kemudian tapi mungkin biaya lebih murah tapi punya akurasi masih tinggi. Kita kenal namanya ini positif, true positif. Pada saat alat tes itu bilang positif tapi hasilnya negatif, itu namanya false positif. Nah, ini juga sama nih, tes pada saat tes bilang negatif, yang sebenarnya ini false negatif. Nah, ini sama nih. Ini kalau pada saat COVID, kita membutuhkan alat hati-hati nih. Jangan sampai alat tes yang yang alat tes yang false negatif tinggi, ini berbahaya. Maksudnya gini, pada saat orang ingin naik pesawat nih, kemudian dia tes dengan suatu alat tes, jangan sampai akhirnya kita meloloskan orang yang memang dia hasil tesnya mengatakan negatif, tetapi realnya, ya kalau di tes PCR ya mungkin hasilnya dia sebenarnya dia positif, ini berbahaya ya. Yang kita harapkan ini yang bagusnya yang tinggi nih, punya true positif atau true negatif yang nilainya mirip. Ya. Nah, ini namanya sensitivitas ya, satu indikator ya. Terus kalau lihat dari tabel ini, sensitivitas rumusnya daripada ini tabel A, B, C, dan D. Rumusnya adalah dari A per C, A ditambah C. Berapa banyak yang kelompok A. Maksudnya kalau lihat nilai contoh ilustrasinya, dari nilai sensitivitas 84 per 100, ya, berapa banyak nih kira-kira nih? Kalau misalnya sensitivitas alat ini misalnya 80%, artinya dari 100 orang yang sakit, yang beneran sakit, alat tes itu bisa mendeteksi 84 yang positif. Artinya, sekitar 16 itu dideteksi pakai alat itu hasilnya yang salah. Ya, ini 84%. Kalau namanya spesifisitas, itu dari kelompok orang yang negatif, orang yang free of disease, dari orang yang sehat, contohnya ini 75%, artinya dari 100 orang yang sehat, alat tes itu bilang negatif, itu 75 orang. Ya. Artinya ada 25 orang yang diagnosis salah. Biasanya kegiatan spesifitas yang tinggi itu diperlukan pada saat untuk screening public health, ya. Untuk screening massal. Tapi kalau untuk spesifisiti yang tinggi, itu biasa untuk kegiatan diagnostik ya. Misalnya contoh pasien itu kalau ingin dioperasi otaknya, dioperasi kepalanya, itu wajib melakukan pemeriksaan yang spesifitas yang sangat-sangat tinggi ya. Dari alat yang CT scan, MRI, kemudian pemeriksaan yang laboratorium, gejala klinis, yang lainnya itu mesti didiagnostik benar-benar positif baru dilakukan operasi atau dilakukan kemoterapi. Nah, di lain itu ada juga namanya, kalau lihat ya, perbandingannya sensitivitas dan spesifitas biasanya berbanding terbaliknya. Tapi biasanya kita mencari cut off yang punya sensitivitas yang diharapkan masih bisa acceptable dan spesifitas yang masih acceptable. Jadi tergantung ya, kalau tes itu dibilang bagus atau nggak bagus, tergantung kegunaannya. Apakah untuk screening public health yang membutuhkan sensitivitas yang tinggi atau kegiatan diagnosis yang membutuhkan akurasi atau specificity yang tinggi. Nah, selain itu ada namanya predict value positif ya. Kalau predict value itu biasa rumusnya ke samping ya. Kalau saudara lihat ini, kalau dari misalnya predict value 70%, artinya dari 100 orang yang hasil tesnya positif, berapa banyak yang beneran sakit. Kalau PPV 70%. Kalau MPV misalnya 60%, artinya dari orang yang hasil tes yang negatif, ya dari orang yang C per day, dari orang-orang yang hasil tes negatif, berapa banyak yang alat tes itu bilang juga negatif. Ya, dan ini seperti ini, 90%, artinya dari 100 orang yang hasil tes rapid testnya positif, yang beneran sakit itu ada 90 orang. Kalau PPN negatif predictive value, dari 100 orang yang rapid testnya bilang negatif, ternyata ada 73 orang yang benar-benar sehat. Nah, dalam penelitian diagnostik itu ada satu namanya indikator namanya area under curve. Kalau ini area under curve, contoh ini penelitian saya tentang itu ya, hubungan apa scoring Apache terhadap kematian pada pasien ICU.
Kalau misalnya hasil mendapatkan skor Apache 85,89%, artinya scoring Apache awalnya numerik ini itu mampu menjelaskan kurang lebih sekitar 85,89% variabel kematian. Artinya sisanya kurang lebih sekitar 15% itu dijelaskan oleh karena variabel yang lain. Yang saudara lihat juga sama nih. Di kurva ini, kalau misalnya contohnya, kita pakai cutoff yang 25, maka akan mendapatkan akurasi, kalau misalnya pakai cutoff 25 setiap skor Apache, kita mendapatkan nilai sensitivitasnya sebesar 69%, spesifitas 85%. Ya. Tapi kalau ini mau pakai cutoff-nya 20, maka sensitivitasnya lebih tinggi, tapi spesifitasnya makin turun. Ya. Ini namanya berbanding terbalik. Ya, jadi satu naik, satu turun. Nah, cutoff mana yang paling cocok dipakai? Ya, sesuai dengan tujuan penelitian sih. Kalau tujuan untuk dipakai untuk yang screening public health, kita membutuhkan alat yang sensitivitas yang cukup tinggi. Tapi kalau untuk diagnostik, kita butuh yang spesifitas lebih tinggi, walaupun efek sampingnya ya sensitivitasnya rendah. Oke, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jadi kesimpulan adalah ada 3. Jadi screening ada kegiatan yang screening dilakukan pada populasi masih sehat untuk mencari orang yang high risk. Yang kedua, lead time bias itu biasa terjadi karena early detection, ya, yang membuat seolah-olah kelompok yang di screening itu lebih panjang masa hidupnya. Yang ketiga, good yang screening, alat-alat screening mempunyai kriteria yang paling bagus. Satu, harus punya low cost, simple to use, quick result, minimal pain atau less invasive, dan konsisten, reliable, dan valid. Oke, demikian. Kalau saudara ada pertanyaan, silahkan bisa tanya ke link di bawah ini atau tanya ke email saya. Terima kasih.